Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabatku sekalian yang dimuliakan Allah, kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa maulana Muhammad. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan, setiap awal pasti ada akhirnya, dan setiap permulaan kisah pasti ada penutupnya. Rasulullah SAW diberikan tugas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai perantara hidayah untuk umat-umatnya agar mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu selesai tugas itu, tentu Rasulullah SAW akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW di tahun 10 Hijrah itu menyampaikan khutbah demi khutbahnya, dan suatu ketika Rasul bertanya kepada sahabat-sahabatnya, "Kalau kalian kelak ditanya oleh Allah tentang aku, apa jawaban kalian?" Menjawab, "Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang telah memberikan risalah, amanah, dan senantiasa menasihati kami." Maka Rasulullah SAW berkata, "Ya Allah, saksikanlah wahai Allah, saksikanlah wahai Allah, saksikanlah wahai Allah." Begitu kata Rasulullah SAW. Tahun terus berganti. Di tanggal atau di tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW menderita penyakit panas, sakit akibat diracuni oleh seorang wanita Yahudi di tahun 7 Hijriah pada saat perang Khaybar. Seorang wanita tersebut menaburkan racun di daging yang dimakan Rasulullah SAW, dan dampak dari racun tersebut mulai terasa di tahun 11 Hijriah. Rasulullah SAW dalam keadaan sakit kemudian pergi ke pemakaman Baqi dan mendoakan seluruh para syuhada yang ada di Baqi. Dan Rasulullah SAW berkata, "Sesungguhnya kami atau sesungguhnya aku segera akan menyusul kalian." Saat itu Rasulullah SAW meminta izin kepada istri-istrinya untuk beristirahat di rumah Aisyah. Dalam keadaan sakit, suatu ketika Rasul dipapah oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib untuk datang ke masjid, untuk naik ke mimbar dan berada di depan sahabat-sahabatnya. Rasulullah SAW berkata, "Tidak ada aku khawatirkan dengan kalian kecuali pada saat dunia ini dibentangkan oleh kalian, dan kalian saling berlomba-lomba untuk mengejarnya, dan dunia itulah yang akan membinasakan kalian." Rasulullah SAW melanjutkan lagi, "Seorang hamba Allah diberikan pilihan oleh Allah untuk berada di atas muka bumi ini atau kembali kepada Allah dan menatap wajah Allah. Kemudian hamba tersebut memilih untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Abu Bakar yang mendengar hal tersebut kemudian menangis terseduh-seduh, dan ia mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku, orang tuaku, ayahku, ibuku, jiwaku, hartaku menjadi tebusan untukmu, wahai Rasulullah." Rasul berusaha menenangkan Abu Bakar, dan Rasul berkata, "Tenanglah Abu Bakar, dan tetaplah berada di tempatmu, wahai Abu Bakar." Seluruh sahabat merasa heran mendengar kata-kata dari Abu Bakar, dan air mata yang turun dari mata Abu Bakar mereka kemudian paham ternyata itulah isyarat bahwa hari terakhir dari Rasulullah SAW. Rasulullah lebih memilih Allah. Rasul lebih memilih memandang wajah Allah dibanding dengan terus berada di muka bumi ini. Maka seluruh sahabat-sahabatnya menangis di masjid tersebut. Rasulullah dalam keadaan semakin lemah kemudian dipapah kembali oleh Fadl bin Abbas dan Ali bin Abi Thalib kembali ke rumahnya. Pada saat itu Rasulullah SAW berada di pangkuan Aisyah, dan di subuh hari Rasulullah SAW berjalan tak seperti biasanya karena sebenarnya Rasul sudah semakin melemah. Pada hari itu Rasul membuka tirai di depan pintu rumah Aisyah yang langsung berhadapan dengan para sahabat yang sedang melaksanakan sholat subuh dipimpin oleh Abu Bakar. Hampir dan nyaris saja seluruh sahabat membatalkan sholat tersebut karena menurut mereka Rasul sudah sembuh, Rasul sudah segar, Rasul sudah bisa kembali menjadi imam kita, menjadi pemimpin kita. Hampir saja mereka membatalkan sholatnya, namun Rasul kembali memberikan isyarat untuk tetap melanjutkan sholatnya. Mereka mengira senyuman yang ada dari Rasulullah SAW adalah
tanda bahwa Rasulullah akan kembali kepada mereka. Namun tidak kenyataannya. Rasul kembali ke pelukan istri Aisyah, dan pada saat itu Fatimah datang di rumah Aisyah, dan Fatimah biasanya disambut oleh Rasul. Bahkan Rasul biasa berdiri dan mencium Fatimah. Namun apa yang terjadi saat itu? Rasulullah SAW dalam keadaan lemah dan tak sanggup untuk menyambut kedatangan Fatimah. Maka Fatimah pun memandang ayahnya. Wahai ayah, betapa berat penderitaanmu, betapa luar biasanya kesakitanmu wahai ayah. Maka apa Rasul katakan? Inilah hari terakhir di mana aku merasakan penderitaan. Wahai Fatimah, setelah hari ini aku tidak akan pernah merasakan penderitaan lagi. Rasulullah SAW membisikkan sesuatu ke telinganya Fatimah, dan Fatimah kemudian berlari dan menangis sejadi-jadinya. Dan kemudian Rasul mengatakan kembali, wahai Fatimah. Lalu Rasul kembali membisikkan sesuatu ke telinganya Fatimah, dan Fatimah pun kembali tertawa. Dan ternyata di kemudian hari orang-orang dan bahkan Aisyah bertanya kepada Fatimah tentang bisikan Rasulullah SAW. Kemudian Fatimah menjawab, di bisikan pertama Rasulullah SAW berkata akan pergi meninggalkan kita semua. Itulah yang membuat aku menangis terseduh-seduh. Bisikan kedua, Rasulullah SAW berkata bahwa aku orang yang paling pertama untuk menyusul ayahku Rasulullah SAW, dan itulah yang membuatku tertawa. Matahari semakin meninggi dan Rasulullah SAW semakin melemah. Dan suatu ketika ada seseorang yang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Lalu Fatimah membuka pintu rumah tersebut dan mengatakan, untuk apa kamu kemari? Ayahku sedang sakit. Orang tersebut mengatakan, tidak, aku harus bertemu dengan ayahmu. Wahai Fatimah. Fatimah berkata, untuk apa? Ayahku sedang sakit. Lalu Fatimah menutup pintu rumahnya, dan Rasul memanggil Fatimah dengan mengatakan, wahai Fatimah, dialah malaikat maut. Wahai Fatimah, dialah malaikat maut. Wahai Fatimah, dialah malaikat yang memutuskan kebahagiaan sementara. Dia yang akan bertemu denganku. Wahai Fatimah, inilah hari terakhirku. Wahai Fatimah. Lalu Fatimah tidak kuat lagi menahan air matanya. Ia paham bahwa ini adalah detik-detik wafatnya Rasulullah SAW. Dalam keadaan lemah, malaikat maut menjumpai Rasulullah SAW. Lalu Rasul berkata, di mana malaikat Jibril? Dan malaikat Jibril pun datang menjumpai Rasulullah SAW. Lalu Rasul bertanya, apa hakku di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Lalu Jibril menjawab, wahai Rasulullah, Allah telah menunggumu di surga, dan seluruh malaikat-malaikat menunggumu di pintu-pintu langit untuk menyambut kedatangan rohmu, wahai kekasih Allah. Lalu apa yang dilakukan Rasulullah? Rasul tidak tersenyum. Malaikat Jibril berkata, kenapa engkau tidak tersenyum wahai Rasulullah? Lalu Rasul menjawab, aku memikirkan umatku wahai malaikat Jibril. Bagaimana dengan umatku jika aku meninggal wahai Jibril? Lalu Jibril berkata, aku pernah mendengar Allah berfirman, tidak akan masuk surga kecuali orang-orangmu, umat-umatmu yang masuk surga terlebih dahulu. Maka perlahan-lahan ditariklah ruh dari Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah berkata, betapa dahsyatnya rasa sakit ini wahai malaikat, betapa sakitnya sakaratul maut ini wahai malaikat. Kalau engkau mau wahai Allah, timpahkan semua rasa sakit ini seluruh umatku terhadapku wahai Allah. Rasulullah SAW memikirkan bagaimana rasa sakit sakaratul maut umatnya, dan Rasulullah SAW semakin menderita sakit yang sangat parah. Dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul mengatakan ingin kembali kepada Allah. Lalu tangannya ditunjukkan ke atas dan mengatakan, la ilaha illallah. Dan itulah akhir hidup dari Rasulullah SAW. Aisyah bingung dan merasa bersedih. Kemudian ia berlari ke depan pintu rumahnya dan mengatakan, Rasulullah telah wafat. Rasulullah hari ini telah meninggalkan kita semua. Dan seluruh penduduk Madinah merasakan Madinah seolah-olah gelap, dan banyak dari mereka yang menangis, bahkan sampai pingsan ketika mendengar kabar tersebut. Lalu apa dikatakan Umar bin Khattab? Tidak, Rasulullah tidak meninggal, Rasulullah tidak wafat. Rasulullah hanya seperti Nabi Musa alaihissalam yang pergi kepada Allah dan kembali lagi.
Rasul tidak meninggalkan kita, kata Umar bin Khattab. Lalu Umar bin Khattab mengambil pedangnya dan berkata, siapapun yang mengatakan Rasulullah telah wafat, siapapun yang mengatakan Rasulullah mati, maka akan aku penggal kepalanya. Begitu kata Umar bin Khattab. Lalu Abu Bakar menenangkan Umar dan berkata, duduklah wahai Umar, tenanglah wahai Umar, tenanglah wahai Umar. Namun Umar tidak mau mendengarkan kalimat dari Abu Bakar. Umar bin Khattab sosok yang sangat kuat, tetapi tidak kuat menahan rasa sedihnya. Lalu Abu Bakar datang ke mimbar dan mengatakan, wahai manusia, ketika kalian menyembah Rasulullah, ketahuilah bahwa Rasulullah adalah manusia biasa yang mati. Tapi ketika engkau menyembah Allah, ketahuilah bahwa Allah hidup dan tidak pernah mati. Maka tertunduklah Umar dan bersibah air matanya. Ia mengatakan, wahai Rasulullah. Umar baru paham bahwa itulah wafatnya Rasulullah SAW, dan seluruh orang yang ada di kota Madinah merasakan rasa sedih yang luar biasa. Dan ketika Rasulullah SAW dikuburkan, Fatimah berkata kepada Anas bin Malik, sungguh tega engkau Anas bin Malik, engkau menaburkan debu dan tanah di wajah suci Rasulullah SAW. Tega engkau berlaku seperti itu wahai Anas. Apa kata Anas? Kami melakukannya dengan terpaksa wahai Fatimah. Dan hari itu adalah hari yang dimana seluruh orang yang berada di Madinah menangis terseduh-seduh. Bahkan Bilal bin Rabah tidak kuat menahan kesedihannya ketika mengumandangkan azan. Rasulullah SAW pernah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabat-sahabatku, aku sangat merindukan saudara-saudaraku. Kemudian sahabatnya menjawab, bukankah kami ini saudaramu wahai Rasulullah? Lalu siapa yang engkau rindu wahai Rasulullah? Dan kemudian Rasul menjawab, aku merindukan saudaraku yang senantiasa beriman kepadaku, padahal mereka tidak pernah melihatku. Jadi kita yang mengaku cinta kepadanya, mari kita bersama-sama untuk selalu bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan ini kita bisa bertemu Rasulullah di padang mahsyar nanti, dan semoga dengan ini kita bisa bersama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekian video kali ini, semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.